Assalamualaikum, apa kabar teman-teman? Semoga sehat selalu ya. Teman-teman mau bikin menu berkuah yang rasanya nikmat banget. Disarankan banget bikin menu ini karena rasanya yang begitu nikmat. Enaknya beda, unik, tapi uniknya yang bikin lagi. Untuk cara buatnya tonton sampai habis ya. Langkah pertama, siapkan ayam. Saya pakai sebanyak 1 kilo atau 1000 gram. Saya pakai bagian paha atas yang sudah dipotong. Satu bagian paha atas saya potong menjadi 2, jadi ukurannya sedang seperti ini. Boleh pakai bagian yang lain. Sisihkan ayam dahulu, kemudian siapkan untuk bumbunya. Bawang putih 6 siung yang sudah dipotong-potong supaya gampang halusnya. Jahe sedikit kurang lebih 1 cm. Merica butiran 1 sendok teh, boleh pakai merica bubuk. Tauco asin ini sebanyak 2 sendok makan penuh. Kemudian tambahkan air secukupnya supaya bumbunya gampang halus ya. Kemudian haluskan, saya menggunakan blender, boleh pakai chopper ataupun ulekan. Haluskan sampai benar-benar halus seperti ini. Selanjutnya untuk bumbu atau bahan pelengkap, daun seledri 3 tangkai yang sudah dirajang halus, cabai rawit merah potong bulat kecil, cabai rawit hijau potong bulat kecil juga, jeruk nipis 1 buah yang sudah dipotong-potong, bawang putih goreng secukupnya atau ini kurang lebih 2,5 sendok makan. Setelah bumbu siap, lanjut rebus air secukupnya. Setelah mendidih, masukkan ayamnya, rebus ayam. Ratakan sampai semua ayam tenggelam, kemudian rebus ayam sebentar aja, kurang lebih 10 menit. Dihitung dari mendidih, ini untuk rebusan pertama ya. Setelah direbus 10 menit, angkat ayam dan buang airnya. Setelah mendidih dia akan berbuih seperti ini. Angkat dulu dan buang buihnya supaya nanti pas angkat ayam kotoran-kotoran ini tidak menempel di ayamnya. Jadi fungsi di rebusan pertama untuk menghilangkan sisa darah dan lemak berlebih dan kotoran-kotoran yang lain yang menyebabkan amis. Jadi rebusan pertama fungsinya untuk mengurangi bau amisnya juga ya. Memang kalau saya masak menu ayam berkuah selalu melakukan proses ini supaya kuahnya tidak berlendir, bersih, dan tidak bau amis. Oh ya, setelah direbus kurang lebih 10 menit, angkat ayam dan buang airnya. Kemudian rebus ayam kembali dengan air secukupnya. Kemudian rebus, sementara ngerebus kita akan tumis bumbu halusnya yang tadi kita bikin. Aduk-aduk supaya tidak gosong bawahnya, kemudian tumis bumbu halus sampai matang dan tanak. Setelah bumbu matang dan tanak, kemudian masukkan ke dalam rebusan ayam. Kemudian tambahkan garam penyedap rasa dan gula putih. Tambahkan kecap manis juga, kurang lebih 2 sendok makan. Aduk-aduk sampai semua tercampur rata, kemudian masak sampai ayam matang dan empuk. Setelah ayam dirasa matang dan empuk, kemudian masukkan bawang putih gorengnya sebagian dulu, karena sisanya untuk taburannya nanti pas disajikan ya. Daun seledri sebagian juga atau secukupnya. Aduk-aduk, masak kembali sebentar, cukup sampai daun seledri sedikit layu. Setelah daun seledri sedikit layu, matikan kompor. Selanjutnya siap sajikan. Cara penyajiannya, ambil ayam, tata ayam dan kuahnya secukupnya di mangkok. Kemudian taburkan sedikit beberapa keping bawang putih gorengnya. Tambahkan juga cabai rawit merah dan hijaunya. Jangan lupa peraskan jeruk nipisnya supaya rasanya lebih mantul dan seger banget. Tara, ini dia suike ayam versi Mama Ryan. Masya Allah, ini rasanya mantul banget. Seger banget, gurih dan wangi, rasanya unik tapi uniknya yang bikin nagih. Cobain ya teman-teman, pasti akan suka. Terima kasih yang sudah menonton, selamat mencoba, semoga bermanfaat. Untuk resep detailnya bisa dilihat di deskripsi. Terima kasih, wassalamualaikum.
Assalamualaikum, apa kabar teman-teman? Semoga sehat selalu ya. Yuk teman-teman, kita bikin menu terong tempe yang tidak biasa dan nikmatnya luar biasa. Yang sudah pasti insya Allah teman-teman juga akan suka banget dan ketagihan. Untuk cara buatnya tonton sampai habis ya. Langkah pertama, siapkan terong. Saya pakai terong hijau 2 buah atau seberat 500 gram, buang pangkalnya. Kemudian kupas tipis-tipis sampai bersih. Kalau misalnya teman-teman ingin tidak dikupas juga tidak apa-apa ya. Untuk terongnya tidak harus terong hijau ya, bisa diganti dengan terong ungu. Setelah terong semua dikupas tipis-tipis, kemudian potong terong. Saya potong seperti ini atau potong sesuai selera teman-teman. Setelah semua terong dipotong-potong, tempatkan di wadah, kemudian beri air secukupnya. Tambahkan garam 1 sendok makan penuh. Aduk-aduk, ratakan sampai semua garam larut merata. Ini supaya warna hitam terong luntur ya, atau supaya terong tidak menghitam. Kemudian rendam terong beberapa saat sambil menunggu bumbu siap. Setelah bumbu siap, cuci terong sampai bersih. Lanjut bahan campurannya, tempe setengah papan atau seberat 200 gram. Kemudian potong seperti ini atau potong sesuai selera teman-teman. Siapkan juga udang rebon, saya pakai sebanyak 30 gram, kemudian siram dengan air panas cukupnya. Langsung aduk-aduk merata, ini fungsinya untuk mengurangi kadar asinnya dan jadi lebih higienis. Setelahnya buang airnya dan tiriskan. Selanjutnya untuk bumbunya. Bawang putih ini kecil-kecil, saya hitung 5 siung. Bawang merah ini juga ada yang kecil-kecil, saya hitung 9 siung. Cabai rawit merah kurang lebih 10 buah. Cabai merah keriting sama ini kecil-kecil, saya hitung 10 buah. Cabai hijau juga kurang lebih 10 buah. Tomat hijau 2 buah ukuran kecil. Kemudian haluskan, chopper kasar aja, kurang lebih seperti ini hasilnya. Lanjut panaskan minyak goreng, secukupnya goreng tempe terlebih dahulu. Ratakan supaya semua tempe terkena minyak, kemudian goreng tempe sebentar aja, kurang lebih setengah matang seperti ini. Kemudian angkat tempe dan tiriskan. Lanjut tumis bumbu dengan minyak yang sama, tapi tidak semua, secukupnya aja. Tumis juga lengkuas cukupnya, digeprek. Daun salam ini kecil-kecil, saya pakai 3 lembar. Aduk-aduk supaya tidak gosong bawahnya, kemudian tumis bumbu sampai matang dan tanak. Sebelum bumbu benar-benar matang, masukkan dulu udang rebonnya. Aduk-aduk, tumis kembali sampai bumbu matang dan tanak. Setelah bumbu matang, masukkan terongnya yang tadi direndam dan sudah dicuci. Aduk-aduk, oseng-oseng dulu sebentar sampai terong sedikit layu. Setelah terong dirasa sedikit layu, masukkan tempenya. Kemudian tambahkan air 250 ml. Tambahkan juga penyedap rasa, gula putih dan lada bubuk. Saus tiram kurang lebih 2 sendok makan. Kecap manis sedikit aja, kurang lebih 1 sendok teh. Aduk-aduk sampai semua tercampur rata. Kemudian masak sampai semua matang, sampai kuahnya menyusut. Di sini saya tidak pakaiin garam karena sudah asin dari udang rebonnya dan saus tiramnya. Gampang nanti kalau koreksi rasa ada yang kurang pas, tinggal ditambahin bumbunya ya. Setelah semua dirasa matang dan kuah menyusut seperti ini, matikan kompor, selanjutnya siap sajikan. Tara, ini dia tumis terong tempe udang rebon pedas. Ini adalah definisi lauk yang bikin boros banget nasi, bikin gagal diet, dan wajib banget dicoba ya teman-teman, karena memang senikmat itu.
Terima kasih yang sudah menonton, selamat mencoba, semoga bermanfaat. Untuk resep detailnya bisa dilihat di deskripsi. Terima kasih. Wassalamualaikum. Assalamualaikum, apa kabar teman-teman? Semoga sehat selalu ya. Di video kali ini Mama Ryan pengen bikin menu cumi basah, tapi yang bikinnya simple dan bumbunya simple. Tidak banyak macam tapi rasanya luar biasa nikmat. Insya Allah juga teman-teman akan suka banget. Untuk cara buatnya tonton sampai habis ya. Langkah pertama, siapkan cumi basah. Saya pakai sebanyak 1 kilo atau 1000 gram. Ini sudah saya kupas kulit arinya, buang kantong tintanya, dipotong-potong dan keseluruhan sudah dicuci bersih. Kemudian beri perasan jeruk nipis atau lemon, saya pakai 1 buah. Ini untuk mengurangi bau amisnya ya. Kemudian ratakan, aduk-aduk sedikit diremas sampai semua tercampur rata. Setelah tercampur rata, diamkan sebentar aja, kurang lebih 1 atau 2 menit. Setelahnya cuci kembali sampai bersih. Lanjut, kemudian siapkan untuk bumbunya. 5 siung bawang putih yang sudah dipotong-potong, bawang merah 10 siung, garam 1 sendok teh, penyedap rasa 1 sendok teh, gula putih 1 sendok teh. Kemudian haluskan kasar aja, kurang lebih seperti ini, tapi usahakan bawang putihnya lebih halus dari bawang merah ya. Kemudian untuk bumbu yang lain, tomat merah 1 buah yang sudah dipotong dadu, cabai hijau keriting kurang lebih 150 gram sudah dipotong serong tipis, daun jeruk 4 lembar. Selanjutnya panaskan minyak goreng secukupnya, tumis bumbu, tumis bawang merah bawang putihnya dulu. Aduk-aduk supaya tidak gosong bawahnya, kemudian tumis sampai wangi, sampai sedikit kuning keemasan. Kurang lebih seperti ini. Setelahnya masukkan cabai, tomat, dan daun jeruk. Aduk-aduk tumis kembali sampai cabai dirasa matang. Setelah cabai dirasa matang, kemudian masukkan cuminya yang sudah dicuci kembali sampai bersih. Setelah dicuci, saya tiriskan cumi dengan saringan seperti ini supaya bekas air cucian benar-benar tiris, supaya cuminya tidak terlalu banyak mengandung air, karena dari cuminya sendiri sudah banyak mengandung air ya. Aduk-aduk sampai semua tercampur rata, kemudian masak sampai cumi matang, sampai mengeluarkan air. Tidak perlu terlalu lama, cukup sampai 3 atau 4 menit dan mengeluarkan air seperti ini. Setelahnya matikan kompor, ini sudah matang, selanjutnya siap sajikan. Tada, ini dia tumis cumi basah cabai hijau, ini asli enak banget. Masaknya simple, bumbunya simple, tapi rasanya nikmat banget. Terima kasih yang sudah menonton, selamat mencoba, semoga bermanfaat. Untuk resep detailnya bisa dilihat di deskripsi. Terima kasih, wassalamualaikum. Assalamualaikum, apa kabar teman-teman? Semoga sehat selalu ya. Yuk kita variasikan ayam supaya menu ayam tidak itu-itu aja. Menu variasi ayam yang dijamin setelah bikin ini akan teringat terus dan ingin buru-buru bikin lagi karena rasanya yang begitu nikmat. Untuk cara buatnya tonton sampai habis ya. Langkah pertama, siapkan ayam. Saya pakai bagian paha, boleh pakai bagian yang lain. Ini sebanyak 1 kilo lebih atau 1200 gram sudah dicuci bersih. Kemudian marinasi ayam, beri garam 1 sendok teh penuh, lada bubuk 1 sendok teh, kunyit bubuk 1 sendok teh. Kemudian ratakan sampai semua ayam terbaluri bumbu marinasi. Setelah semua benar-benar tercampur rata, kemudian diamkan ayam minimal 10 menit. Sambil mendiamkan ayam, saya akan siapkan untuk bumbunya. Bawang putih 6 siung, bawang merah ini kurang lebih 10 siung, jahe sedikit kurang lebih 2 cm, air secukupnya. Kemudian haluskan. Saya menggunakan chopper, boleh pakai blender ataupun ulekan. Haluskan sampai benar-benar halus. Setelah halus, pindahkan ke wadah atau mangkok. Lanjut masih membuat bumbunya.
Untuk cabenya saya chopper terpisah. Cabai merah besar ini kurang lebih 8 buah. Cabai hijau besar ini kecil-kecil, saya hitung 8 buah juga. Kemudian chopper kasar. Hasilnya seperti ini. Saya siapkan juga daun bawang 3 batang yang sudah dipotong bulat kecil seperti ini, serai 2 batang digeprek, daun jeruk 3 lembar. Lanjut panaskan minyak goreng secukupnya, goreng ayam yang tadi kita marinasi. Ratakan supaya semua ayam terkena minyak, kemudian goreng ayam sampai matang tapi jangan terlalu kering. Oh ya, jangan lupa sesekali dibolak-balik ya supaya ayam matang merata. Untuk memasaknya di sini saya menggunakan wok pan berdiameter 30 cm dari Meiko Premium Non-Stick Cookware. Ini adalah seri peralatan masak anti lengket berkualitas tinggi dari Meiko yang dirancang sebaik mungkin agar pengalaman masak lebih sehat, estetik, dan praktis. Untuk setnya akan mendapatkan juga spons pencuci wok pan-nya ya. Oh ya teman-teman, ini adalah produk terbaru dari Meiko, akan launching pada tanggal 25 Oktober 2023. Lanjut, setelah ayam dirasa cukup kematangannya, matang tapi permukaannya tidak terlalu kering ya, kemudian angkat dan tiriskan. Setelahnya tumis bumbu dengan minyak yang sama, tapi tidak semua ya, secukupnya aja. Tumis bumbu halus, aduk-aduk supaya tidak gosong bawahnya, kemudian tumis bumbu sampai matang dan tanak. Setelah bumbu halus matang, kemudian masukkan cabenya yang tadi kita chopper kasar. Tumis sekalian serai dan daun jeruknya, aduk-aduk tumis kembali sampai cabai matang atau sekiranya cabai tidak bau langu lagi. Setelah cabai matang, tambahkan saus tiram kurang lebih 1,5 sendok makan. Saus sambal 1,5 sendok makan juga. Saus tomat 1 sendok makan. Kecap ikan kurang lebih 1,5 sendok makan. Penyedap rasa 1 sendok teh penuh. Gula putih 1 sendok teh penuh. Aduk-aduk tumis kembali sebentar supaya persausannya terkaramelisasi. Tidak perlu pakai garam karena sudah asin dari persausannya dan ayamnya sudah ada rasa ya. Setelahnya tambahkan air kurang lebih 380 ml. Tambahkan larutan air asam jawa dari 25 gram asam jawa. Aduk-aduk sampai semua tercampur rata, tunggu mendidih. Setelah mendidih seperti ini, kemudian masukkan ayamnya yang tadi kita goreng. Aduk-aduk sampai semua tercampur rata, kemudian masak sampai kuah setengah menyusut, menjadi nyemek-nyemek. Nanti sesekali dibolak-balik ya supaya bumbu meresap rata, dan jangan lupa koreksi rasa. Setelah kuah menyusut menjadi nyemak-nyemak seperti ini, kemudian masukkan daun bawangnya. Aduk-aduk masak kembali sebentar. Cukup sampai daun bawang tercampur rata atau sedikit layu. Setelah daun bawang tercampur rata, matikan kompor. Ini sudah matang. Selanjutnya siap sajikan. Tada, ini dia ayam masak Thai versi Mama Ryan. Ini asli super enak. Yakin sih ini gak ada lawan, juaranya banget ngabisin nasi karena rasanya yang rasanya nikmat banget. Pedes, asin, gurih, manis, asam. Semua rasa yang menjadi kesatuan yang balance pas banget di lidah. Wajib coba ya karena memang enak banget. Terima kasih yang sudah menonton, selamat mencoba, semoga bermanfaat. Untuk resep detailnya bisa dilihat di deskripsi. Terima kasih. Wassalamualaikum. Assalamualaikum, apa kabar teman-teman? Semoga sehat selalu ya. Di video kali ini Mama Ryan lagi-lagi akan bikin menu yang juaranya banget bikin boros nasi. Insya Allah kalau teman-teman sudah coba pasti akan ketagihan. Untuk cara buatnya tonton sampai habis ya. Langkah pertama, siapkan terong. Saya pakai terong hijau sebanyak 3 buah atau 500 gram. Kemudian buang pangkalnya, saya belah, saya potong menjadi 4 bagian seperti ini atau potong sesuai selera teman-teman ya.
Setelah semua terong dipotong, tempatkan di wadah, beri air secukupnya. Kemudian tambahkan garam 1 sendok makan penuh. Ratakan atau bolak-balik terongnya supaya semua garam larut merata. Setelah garam dirasa tercampur rata, kemudian rendam terong. Ini supaya terong tidak menghitam ya. Kemudian untuk bahan berikutnya atau bahan campurannya, tahu putih 2 potong. Ini tahunya ukurannya lebih besar daripada tahu pada umumnya ya. Dari 2 buah tahu ini beratnya kurang lebih 350 gram. Kemudian potong dadu seperti ini. Saya tambahkan juga ikan asin teri jengki, ini kurang lebih sebanyak 70 gram. Sudah disiram air panas sebentar supaya terinya lebih bersih ya. Selanjutnya kita siapkan untuk bumbunya. 4 siung bawang putih yang sudah dipotong-potong supaya gampang halusnya. 7 buah cabai merah keriting. Jahe sedikit kurang lebih 1 cm. Ketumbar butiran 1 sendok teh, boleh pakai ketumbar bubuk. Kemiri 3 butir. Kunyit kurang lebih 2 cm. Air secukupnya. Kemudian haluskan, saya menggunakan blender, boleh pakai chopper ataupun ulekan. Haluskan sampai benar-benar halus seperti ini. Kemudian untuk bumbu yang lainnya, cabai hijau besar yang sudah dipotong serong tipis, cabai rawit potong serong tipis juga, bawang merah rajang tipis, lengkuas, daun jeruk, daun salam, dan serai. Kemudian panaskan minyak goreng secukupnya, tumis bawang merah dulu. Aduk-aduk supaya tidak gosong bawahnya, kemudian tumis bawang merah sampai wangi, sampai sedikit kuning keemasan. Setelahnya masukkan bumbu halusnya. Oh ya, sekalian juga tumis rempah aromatiknya. Aduk-aduk supaya tidak gosong bawahnya, kemudian tumis bumbu sampai matang dan tanah. Sebelum bumbu benar-benar matang, masukkan dulu ikan terinya. Aduk-aduk, tumis kembali sampai bumbu benar-benar matang dan tanah. Setelah bumbu matang, kemudian masukkan tahunya. Aduk-aduk, oseng-oseng kembali sebentar, kurang lebih 2 menit. Setelahnya tambahkan air kurang lebih 400 ml. Aduk-aduk sampai tercampur rata, kemudian tunggu mendidih. Setelah mendidih, masukkan terongnya yang tadi direndam dan sudah dicuci. Tambahkan garam setengah sendok teh dulu karena sudah asin dari ikan asinnya. Penyedap rasa 1 sendok teh. Gula merah ini kurang lebih 30 gram. Aduk-aduk sampai tercampur rata. Kemudian masak sampai matang. Sebelum terong matang atau dirasa terong setengah matang, masukkan dulu cabai. Tambahkan juga santan. Saya pakai santan instan kemasan 65 ml. Aduk-aduk perlahan sampai semua tercampur rata. Kemudian masak sampai semua matang. Tapi jangan lupa nanti sesekali diaduk-aduk supaya matang merata dan santan tidak pecah. Setelah dirasa cukup kematangannya, matikan kompor. Selanjutnya siap sajikan. Tada, ini dia terong tahu masak santan. Ini asli super enak. Dimakan dengan nasi hangat, cukup dengan kerupuk, Masya Allah sudah luar biasa nikmatnya. Ini recommended banget, harus coba ya. Terima kasih yang sudah menonton, selamat mencoba, semoga bermanfaat. Untuk resep detailnya bisa dilihat di deskripsi. Terima kasih, wassalamualaikum.